ini adalah ukiran naga. Ini adalah naga yang sedang istilahnya menghangat gitu. Nih, ini agak kuningan ya, di tengahnya ini kuningan nih, kuningan, dan ini ujungnya adalah ekor dari naganya, bisa dilihat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang saya janjikan kemarin, saya menceritakan tentang pengalaman saya bertemu dengan orang-orang yang bisa dikatakan mereka sakti. Dan untuk kali ini saya akan menceritakan bagaimana saya dapat kenang-kenangan atau mendapatkan sebuah keris bro. Jadi ceritanya seperti biasa, saya kan kerjanya sebagai sales. Jadi saya berkeliling ke kampung-kampung, ke warung-warung untuk memperkenalkan satu brand rokok gitu ya. Sebagai seorang sales, otomatis kita mempunyai kedekatan erat dengan penduduk lokal, khususnya dengan warung-warung yang kita kunjungi. Di suatu ketika, karena jalur saya medannya lumayan jauh ke perkampungan ya, di perkampungan, dan alhamdulillah saya dekat dengan beberapa warung yang agak ke dalam gitu ya, agak menjolok ataupun agak perkampungannya lumayan lah ya, agak benar-benar perkampungan gitu. Nah, di sana ceritanya waktu itu pas kebetulan musim hujan ya, musim hujan yang agak besar, bisa dikatakan lumayan seperti badai, hujan dengan hujan dengan intensitas tinggi gitu ya, ya Allah, dan dengan angin gitu ya, sehingga di daerah tersebut, saya katakan daerah itu adalah daerah Ciamis, tepatnya perbatasan dengan Pangandaran, yaitu kecamatannya Banjarsari. Tahun berapa ya? Tahun 2016 awal kalau gak salah ya, 2016 awal terjadi hujan yang besar dan terjadi longsor, juga banjir. Padahal datarannya dataran tinggi, bukan dataran rendah ya, tapi banjir. Untuk di bawahnya banjir, di atasnya longsor, di gunungnya longsor. Jadi jalan yang biasa saya lalui itu untuk beberapa hari tidak bisa dilewati karena longsor menutupi jalan. Yang itu jalannya menuju ke Kalijati, Pangandaran kesananya ya. Dan di kaki gunung itu, bukan gunung ya, bukit gitu ya, tapi lumayan tinggi. Itu saya biasa ke warung daerah sana. Nah, di sana itu ada satu warung yang rumahnya biasa, tidak terlalu bagus juga tidak terlalu buruk. Itu saya dekat dan sering ngobrolnya lumayan lama. Kalau saya suka lama, karena memang kalau ke sana saya suka dikasih air, kadang air mineral, kadang air yang berasa, teh manis gitu ya, dan gorengan-gorengan. Tapi saya kadang malu ya, kenapa? Karena beliau mencari uang dengan cara menjual, dan kepada saya gratis. Kadang-kadang saya juga suka ngasih rokok gratis juga sih, ataupun potongan-potongannya. Nah, suatu ketika beliau menceritakan kenapa beliau ada di sana ya, menceritakan termasuk suaminya yang dulu suami beliau itu adalah orang yang bisa, orang pintar, atau orang yang suka mengobati dengan caranya, dan cukup sakti juga cara pengobatannya. Cerita sampai beberapa kali saya datang ke sana, beliau bilang kalau si orang tersebut ataupun suaminya yang dulu itu mempunyai benda ya, dikatakan keris lah. Dan karena terjadi
banjir dan longsor di sekitarnya, beliau menganggap bahwa mungkin saja takut terjadi sesuatu atas keris yang dia miliki itu, karena katanya bertuah. Saya percaya gak percaya ya, masa sih, saya bilang masa. Saya jadi penasaran juga, pengen lihat kerisnya. Kemudian minggu berikutnya saya datang lagi, karena kebetulan kesananya itu 2 minggu sekali. Jadi pas saya kesana lagi, ngobrol lagi itu, dan kebetulan setelah bencana banjir yang cukup besar itu di daerah sana, pas saya kesana lagi, beliau itu mau membuang kerisnya, dan ngobrol sama saya, dia berniat untuk membuang keris. Saya bilang, kenapa dibuang? Dia bilang, takut karena gara-gara ini keris saya seperti ini, karena ini keris peninggalan orang yang bisa dulunya. Saya penasaran, coba mana lihat kerisnya. Dia bukalah kerisnya tuh, dikasihin ke saya. Nih, pas dibuka, aromanya benar-benar wangi. Sampai-sampai saya bilang gini, ini suka dirawat ya? Kok wangi gini? Dan agak sedikit wangi-wangi besi yang harum itu gimana gitu ya, wangi-wangi khas senjata kuno, atau bukan senjata, pusaka yang lama gitu ya. Tapi wanginya gimana ya, kayak wangi-wangi yang suka ditaburin minyak wangi aja itu. Dan agak sedikit, ya lumayan lah, merinding juga sih ketika buka pusaka itu. Wah, dan pas dibawa keren. Nanti saya liatin ya. Dan saya bilang gini, apakah ini sering dikasih minyak? Beliau bilang, si ibu-ibu itu bilang, enggak. Udah berapa lama? Hampir 2 tahun lebih nggak dikasih minyak. Saya dalam hati, kok bisa gitu ya? Udah lama dikasih minyak, nggak dikasih minyak, tapi wanginya tetap ada. Saya aneh ini, benar-benar aneh. Ya udahlah. Terus beliau juga memperlihatkan yang kedua, pistol, senjata api. Ini juga ada peninggalan dari kakaknya yang dulu, tapi kayaknya udah gak bisa dipakai deh, karena udah berkarat, udah apalah. Kalau mau ya ambil aja katanya. 2 ya, keris sama senjata api, itu pistol. Saya pikir kalau pistol itu bahaya. Kenapa? Karena tahu sendiri lah ya, izinnya gimana, meskipun itu adalah barang agak lumayan kuno juga gitu. Nah, ya udah saya ambil, ya udahlah, kalau keris ini mau dibuang, karena senjata nggak mungkin dibuang ya, mungkin dikasihin lagi sama yang punyanya, karena yang punyanya atau itu adalah pensiunan tentara katanya, kakaknya itu. Nah, singkat cerita, saya ambillah kerisnya. Pas dibuka, bener-bener keren lah ya. Nah, singkat cerita, saya ambil kerisnya, ngobrol-ngobrol dan mau pamit. Tapi ketika mau pamit, sampai keluar pintu, saya balik lagi. Tunggu dulu, saya bilang, ini harus ijab kabul, bahwa ibu memberikan keris ini kepada saya dan saya menerima keris ini. Kenapa saya ujug-ujug seperti itu, atau tiba-tiba saya merasa seperti itu? Kenapa? Karena saya merasa ini akan bahaya kalau tidak ada ijab kabul. Kenapa? Karena mungkin saja di dalam keris itu ada jinnya. Dan jinnya, kalau ya tahulah, kalau ijab kabul kan benar-benar mengalihkan satu benda yang dimiliki oleh orang lain kepada yang menerimanya gitu, yang ijab kabulnya. Kalau itu kan, kalau udah dijab kabul, kerisnya itu benar-benar hak milik saya gitu ya, hak milik saya. Saya tidak peduli lah apa dalamnya, itu jinnya saya nggak peduli, yang penting kerisnya udah hak milik saya, dan saya ijab kabul lah, jadi udah beres. Sampai sekarang nggak ada apa-apa, dan saya belum pernah sama sekali memberikan minyak wangian kepada keris itu, belum pernah, tapi tetap wangi. Sebab beberapa bulan disimpan di rumah kakak saya, dan mungkin dikasih minyak, tapi beda minyaknya, wanginya beda ketika dengan minyak yang dikasih sama kakaknya. Dan wangi yang itu, yang khas itu tetap ada sampai sekarang. Kenapa saya ceritakan ini dalam season orang-orang sakti? Karena
Dengan kedatangan keris ini yang saya miliki ini, saya banyak berjumpa dengan orang-orang yang banyak berjumpa dengan orang-orang yang bisa dikatakan sakti di bidangnya, di ilmunya. Nanti juga saya bisa bertemu dengan ibu-ibu yang katanya adalah bukan titisan ya, mungkin dari Nyi Roro Kidul lah. Tapi yang lebih dahsyat yang saya ketemui itu adalah dia itu mempunyai kayak seperti berlian biru yang pernah ditawar 1.500.000.000 mau deal, sampai ada saksinya dari kepolisian, dari TNI, udah benar-benar di Bandung udah mau ada transaksi. Tapi katanya si ibu itu, yang nanti ceritanya lebih lengkapnya di season lain karena ini khusus untuk keris, katanya nggak jadi karena mungkin ada ilapat gitu ya, padahal lumayan ya 500 juta, keren. Nah itu ya nantilah. Terus juga ada yang benar-benar ilmu menghitung weton. Saya bukan orang yang terlalu percaya sama hal itu, sampai-sampai saya bertanya-tanya tentang weton itu hitungannya seperti apa, kenapa, dan alhamdulillah saya dapat pencerahan ilmunya. Mungkin bisa dikatakan dengan matematikanya gimana-gimananya itu ada hitungan yang jelasnya. Termasuk juga naksir satu pohon ini akan menjadi berapa kubik bahan yang akan jadi dari pohon itu. Ada satu orang yang bisa, ketika dia nempelkan tangan, dia tahu ini akan jadi sekian kubik. Keren. Dan itu dari kerisnya. Dari ketika saya sudah mendapatkan keris itu, bertemu dengan beberapa orang, termasuk saya juga. Ketika dapat ke sini dibawa sama kakak saya, bertemu dengan yang bisa, dan saya juga kenalan. Dan ketika dilihat, katanya ini kerisnya gini. Saya gak tahu lah ya, sampai sekarang juga saya belum pernah bertemu dengan isinya atau mungkin dengan jinnya ya. Ngapain bertemu dengan dia gitu ya. Penasaran ya kerisnya, ini saya akan perlihatkan ya. Di segmen ini saya akan perlihatkan. Ini adalah kerisnya. Seperti ini. Ya, kita lihat dalamnya ya. Ini adalah ukiran naga. Ini adalah naga yang sedang istilahnya menghangat gitu. Nih, ini agak kuningan ya. Di tengahnya ini kuningan nih. Kuningan, dan ini ujungnya adalah ekor dari naganya. Bisa dilihat nih. Saya belum membersihkannya ya. Belum membersihkan, saya gak tahu cara membersihkannya. Masih wangi dengan yang saya sebutin dulu. Tapi saya pernah membersihkan karatnya dengan air kelapa sama jeruk nipis. Itu juga saran. Tapi ketika saya bersihkan itu, si wangi yang biasanya tuh hilang sebentar, tapi udah lama ada lagi si wanginya. Saya gak tahu lah ya. Nah ini kerisnya yang saya dapatkan, yang saya yang saya dapatkan, yang diberikan oleh pelanggan saya ketika jadi sales rokok. Dan ini adalah salah satu cerita ya. Kalau kujang, sebenarnya kujang juga saya akan diberikan, cuman waktu itu nggak jadi karena yang kan kujang itu kujang kembar katanya. Ya, kalau mau ya ambil aja satu lagi di sana. Tapi ceritanya ketika kujang itu diambil, yang satu itu secara tiba-tiba angin sama petir dar mengiringi si yang membawa kujang itu. Saya jadilah nanti kapan-kapan mungkin ya, kalau memang itu adalah milik saya. Dan ini juga lumayan ya, ketika itu didapatkan setelah bencana banjir itu, karena mau dibuang sih ini, karena takut gara-gara yang seperti ini. Padahal keren ya, karya seni sih keren, saya suka nih. Saya nggak sembarangan ngambil barang-barang pusaka kalau nggak diijab kabul.
kalau nemu, saya pernah beberapa nemu batu, saya kasihin lagi. Kenapa? Karena takut itu barang subhat. Kalau dalam saya takut dengan barang subhat gitu ya. Kalau ini kan udah jelas ijab kabulnya sama pemiliknya gitu. Oke. Nanti juga setelah saya dapat ini kan saya bertemu dengan beberapa orang yang dikatakan bisa gitu. Nanti saya akan cerita dengan saya bertemu dengan seorang yang ketika dia ibadah haji, dia diberikan apa namanya jubah atau baju ihram dari pihak kerajaan Arab Saudi, dan ketika memakai itu si pihak pengamanannya memprioritaskannya. Oke, nanti saya ceritakan pertemuannya. Dan ini juga seperti saya itu seperti hidup di zaman dahulu. Kenapa? Karena ketika saya masih dagang rokok ya, sales rokok, ketika saya sampai ke tempat pertemuan dengan si bapak-bapak itu, dia bilang beliau menunggu saya. Ya kan? Kayak zaman dulu aja nih, beliau menunggu saya. Dan itu ketika saya telah mendapatkan ini. Saya gak tahu apakah ini adalah kunci atau bukan. Dan di sana juga di percakapan saya dengan beliau juga saya menanyakan perihal waktu itu tahun 2017 2018 ya, 2017 akhir 2018 awal, saya juga menanyakan masalah negara ini ke beliau. Jawabannya nanti ya. Untuk season ini terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa kalau seandainya punya cerita yang keberadaan orang-orang yang dikatakan sakti, bisa di share di link ataupun bisa kirim via email, yang emailnya ada di deskripsi channel ini, dan nanti saya akan ceritakan. Atau mungkin seandainya waktu bisa saya bisa keluar, mungkin nanti kita akan menuju ke sana. Saya ingin outdoor sih sebenarnya ya, semoga kita bisa outdoor lah ya. Oke, untuk season ini saya kira cukup sekian, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa di subscribe ya, biar saya lebih semangat lagi membuat konten seperti ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.